الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini insyaallah kajian kita berbeda dengan hari-hari Sabtu biasanya, agar kita tidak monoton dengan pembahasan Madarijus Salikin. Maka hari ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah buku yang sangat menarik berjudul Wasful Jannah. Artinya surga. Bagaimana gambaran surga tersebut? Nah, buku tersebut ditulis oleh Syekh Tahir bin Muhammad As-Samawi. Saya ada mungkin sekitar 3 buku khusus tentang hal ini, tapi yang terbaik adalah buku ini. Buku ini nampaknya sangat tebal sekali, tapi insya Allah saya akan ringkas untuk antum melalui poin-poin terpenting saja. Kadang-kadang dalam satu poin beliau sebutkan puluhan dalil. Nah, kita ringkas, kita ambil 2 dalil saja. Insya Allah poin-poinnya diusahakan tidak ada yang hilang, hanya dalil-dalil saja yang kita ringkas. Kita memilih dalil-dalil yang lebih umum, yang lebih mencakup, dan tidak menulis dalil-dalil yang terlalu ringkas. Kali ini jamaah sekalian, kajian kita tentang surga mengenai pendahuluan. Pendahuluan ini sangat penting, karena pendahuluan ini saya kira sikap-sikap kita terhadap surga, termasuk saat kita akan berbicara tentang surga. Pada pendahuluan ini ada sekitar 6 poin penting untuk kita pahami dan kita kaji bersama. Jemaah sekalian, sedari kecil surga inilah yang selalu terdengar. Ketika kita salat, orang tua mengatakan surga. Kita puasa, orang tua mengatakan surga. Tapi surga itu ujian Allah. Karena antara Anda dengan surga terbentang jarak yang sangat panjang. Jarak inilah yang menjadi ujian. Seandainya selesai salat, langsung surga. Surga itu bukan lagi ujian. Amal saleh itu bukan lagi ujian. Tapi antara amal saleh dengan surga dipisah oleh Allah dalam waktu yang sangat panjang. Terpisah dengan waktu sewaktu Anda masih ada di dunia. Terpisah lagi dengan waktu saat Anda berada di alam kubur. Terpisah lagi dengan waktu ketika nanti Anda dalam proses perhitungan di akhirat. Perhatikanlah, karena surga ini
ditangguhkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka mayoritas orang memilih tidak percaya terhadap surga. Dan orang yang percaya terhadap surga pun banyak yang memahaminya keliru dan sesat. Di media sosial itu di Indonesia ada 3 orang yang sesungguhnya tidak pernah belajar. Sederhana sekali, tidak pernah belajar karena 3 orang ini nggak ngerti bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, berarti dia tidak paham Quran dan hadis. Kalau tidak bisa bahasa Arab, berarti dia pun tidak memahami kaedah-kaedah memahami Al-Quran dan hadis. Tapi sekarang semua orang, sebodoh-bodohnya orang juga memiliki panggung. Artinya tidak semua panggung-panggung media sosial itu untuk memberikan kecerdasan. Bahkan mayoritas panggung-panggung media sosial itu justru untuk menularkan kesesatan atau menyebarkan syubhat dan kebodohan. Saya nggak sebutkan nama 3 orang ini, Anda pun tidak perlu cari tahu, karena bahasanya memang luar biasa. Propaganda mereka laris, sehingga podcast mereka, panggung media sosial mereka diikuti banyak orang, sama sekali bukan karena argumentasi, tetapi karena kemampuan berorasi. Mereka pintar berbicara, mereka cerdas merangkai kata, kata-kata indah, kata-kata yang menarik, inilah yang menghanyutkan banyak orang menjadi follower, menjadi liker, dan lain-lain. Ketika orang ini mengatakan bahwa surga itu bukan sesuatu yang bersifat tempat. Apakah surga itu tempat? Bukan. Bahwa surga menggambarkan ada istana, di surga digambarkan ada bidadari, di surga digambarkan ada taman-taman indah, ada sungai mengalir, ada kemah-kemah yang sangat indah. Semua gambaran-gambaran tentang surga ini bukan tempat. Gitu kata 3 orang ini. Mereka mengatakan surga dengan gambaran apapun dalam Al-Quran dan hadis, maksudnya adalah jiwa. Orang yang benar-benar beriman, jiwanya akan menjadi surga. Seolah-olah di dalam ada istana, seolah-olah di dalam ada bidadari. Begitulah 3 orang ini meyakinkan para pengikut-pengikutnya tentang surga. Dan saya bertemu seseorang yang memang percaya. Kamu percaya? Saya percaya. Saya tidak percaya ada surga dalam bentuk tempat. Surga yang dibicarakan Al-Quran itu hanya soal kejiwaan yang indah. Hanya soal hati yang sangat bahagia. Nah, sebenarnya satu pertanyaan saja nggak mungkin terjawab. Gambaran surga seperti ini siapa pencetusnya? Bahwa surga itu hanya gambaran jiwa, bahwa surga itu bukan sebuah tempat. Ini yang mencetuskan pemahaman ini pertama kali siapa? Ternyata tidak datang dari Nabi kita, tidak muncul di generasi sahabat. 14 abad usia Islam, baru di Indonesia lah muncul pemikiran seperti ini. Nah, oleh sebab itu, kajian kita tentang surga, insya Allah bagian dari langkah ilmiah kita untuk mengcounter pemikiran tersebut. Baik jemaah sekalian, poin pertama, senantiasa penuh harap terhadap surga. Ini poin pertama. Walaupun dengan apa adanya ibadah Anda, walaupun dengan apa adanya ketaatan Anda, jangan hilang harapan terhadap surga. Jelas kalau Anda coba sejajarkan diri dengan Abu Bakar, surga itu bukan untuk Anda.
Atau Anda sejajarkan diri Anda dengan Imam Hasanul Basri? Jelas surga itu bukan untuk Anda. Tetapi jamaah sekalian yang saya hormati, mereka ini adalah nama-nama yang luar biasa mengejar surga. Tapi tidak berarti Anda tidak punya peluang. Maka hal pertama yang mesti Anda yakinkan diri Anda, setiap hari, setiap saat, insya Allah saya masuk surga. Ini jangan katakan kepada diri Anda sekali sepekan. Salah. Setiap hari, setiap Anda melakukan ketaatan, katakan kepada diri Anda, insya Allah saya masuk surga. Nanti Anda melaksanakan salat duha, katakan kepada diri Anda, insya Allah saya masuk surga. Nanti ketika Anda melakukan salat zuhur, berbisiklah kepada diri Anda, insya Allah saya masuk surga. Bisikkan diri Anda sesering yang bisa Anda lakukan bahwa insya Allah saya masuk surga. Jemaah sekalian yang saya hormati, karena kita diwajibkan berprasangka baik kepada Allah. 3 hari jelang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau berbicara di hadapan para sahabat ridwanullahi alaihim. Nabi kita bersabda, ala la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Kata Nabi, ingat, jangan seorang pun di antara kalian wafat kecuali dengan hati yang penuh prasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka setiap kali Anda menjalankan kebaikan, bisikkan kepada Anda prasangka Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah saya masuk surga. Nah, di dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mempertanyakan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 87 surat As-Saffat. Ayat 87 surat As-Saffat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fama dhannukum bi rabbil alamin." Sebenarnya prasangka kalian tentang Rabbul Alamin itu apa? Sebenarnya prasangka kalian tentang Rabbul Alamin itu apa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sehubungan dengan ayat ini, beliau mengatakan, apa prasangka kalian kepada Allah? Berikan prasangka-prasangka terbaik Anda kepada yang maha baik. Berikan prasangka-prasangka terbaik Anda kepada yang maha menyayangi. Saat Allah menamai dirinya Ar-Rahmanir Rahim, Allah menamai dirinya dengan Al-Barrur Rahim, Allah menamai dirinya dengan Al-Muhsin Maha Baik. Semua nama-nama Allah yang alhamdulillah kita sudah selesai pelajari, itu semuanya mendorong, mengharuskan kita agar berhusnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah jemaah sekalian yang saya hormati, meski dengan apa adanya Anda bertilawah, dengan apa adanya Anda dalam qiyamul lail, dengan apa adanya Anda dalam bersedekah, jangan lemahkan prasangka baik Anda bahwa Anda masuk surga. Insya Allah nanti akan kita kaji, alhamdulillah, tidak ada orang yang masuk surga karena amal, tetapi karena rahmat. La ilaha illallah. Ini keindahan yang sangat luar biasa. Seandainya manusia masuk surga karena amal, Anda dan saya insya Allah gugur. Tidak ada apa-apanya amal Anda dibandingkan mereka. Tapi agar surga itu peluang besar Anda, agar surga itu menjadi prasangka baik Anda, bahkan agar surga itu menjadi keyakinan Anda, walaupun bukan kepastian,
Nabi mengatakan surga itu bukan soal amal, tapi soal rahmat. Nah, ketika Nabi kita mengatakan bahwa surga adalah rahmat, bukan amal, maka Anda bisa lihat dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai" ayat 156. Ayat 156 surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai" dan kasih sayangku mencakup segala-galanya. Allahu Akbar. Jadi coba hubungkan dua hal ini. Yang pertama, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, kalian tidak masuk surga karena amal ya. Kalian masuk surga karena rahmatnya Allah. Satu. Poin kedua, lihat ayat 156 surat Al-A'raf. Wa rahmati wasi'at kulla syai' dan rahmatku mencakup segala-galanya. Termasuk manusia yang beriman, kafir, binatang, tumbuh-tumbuhan. Tapi sambut berikutnya. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Rahmatku untuk segala-galanya. Tapi rahmat itu khusus di akhirat. Ini bagian awal, bagian akhir berbeda. Rahmatku untuk segala-galanya di dunia. Mukmin, non-mukmin, manusia, non-manusia, kebagian. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku mencakup semuanya. Sambung ayat. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Tetapi kasih sayang itu ketetapanku terhadap orang yang bertakwa, kepada orang yang berzakat, dan kepada orang yang penuh keyakinan terhadap ayat-ayat kami. Anda mendapatkan dua kasih sayang. Di dunia Anda mendapatkan kasih sayang dari ayat wa rahmati wasi'at kulla syai'. Di akhirat Anda mendapatkan kasih sayang yang lebih khusus lagi. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Baik jamaah sekalian, jadi surga menjadi optimisme kita bukan karena amal kita. Tapi surga menjadi optimisme kita karena surga itu adalah rahmat Allah. Dan Allah telah berjanji, rahmatku untuk segala-galanya. Perhatikan ayat yang ke-122 dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila." Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ayat ini ribuan dalam Al-Quran. Amanu wa amilus salihat. Ternyata inilah kata kunci dari surga itu. Inilah kata kunci dari rahmat itu. Amanu wa amilus salihat. Amanu yang dimaksud 6. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Setiap Anda membaca ayat amanu wa amilus salihat, maka yang dimaksud dengan amanu 6 hal ini. 6 hal yang kita namai dengan rukun iman. Anda beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, amanunya Anda gugur. Anda beriman kepada 5 rukun iman, tapi nggak beriman kepada takdir, amanunya Anda juga gugur.
Jadi apabila Allah mengatakan amanu, maka yang dimaksud adalah 6. 6 rukun iman. Wa amilus salihat, beramal saleh. Kalau disebutkan amal saleh, maka yang dimaksud 2 macam. Yang dimaksud dengan amal saleh 2 macam. Amal saleh yang pertama adalah menjalankan perintah. Amal saleh yang kedua adalah menjauhi larangan. Amal saleh Anda tidak utuh kalau cuma menjalankan perintah, larangannya dilanggar. Begitu juga amal saleh Anda juga tidak utuh kalau cuma menjauhi larangan, tapi tidak menjalankan perintah. Tapi apabila secara bersamaan Anda jalankan perintah, Anda jauhi larangan, sempurnalah amilus shalihat bagi Anda. Kemudian amilus shalihat ini hubungannya dengan tubuh Anda 2 macam. Ada amilus shalihat dalam hati Anda seperti ikhlas, seperti tauhid, seperti tawakal. Lalu ada juga amilus shalihat ini hubungannya dengan fisik Anda, seperti memandang Al-Quran, mendengarkan tausiah, berbicara dengan zikir, menggerakkan jari-jari untuk menghitung zikir, berdiri untuk salat, membungkuk dalam salat. Jadi amilus shalihat hubungannya dengan diri Anda 2. Pertama hubungannya dengan hati Anda, nomor 2 berhubungan dengan fisik Anda. Nomor 3, amilus shalihat ini hubungannya dengan hukum. Ada amal saleh yang wajib dan ada amal saleh yang sunnah. Yang haram enggak ada. Baik jemaah sekalian, jadi itulah amilus shalihat. Allah berfirman, siapapun yang beriman dengan terhadap 6 rukun iman, mereka pun beramal saleh dengan 2 bentuk amal saleh, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Allah berfirman, sanudkhiluhum jannat, mereka akan kami masukkan ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Seperti apa jannat? Jannat itu asal artinya adalah taman. Tetapi taman dinamakan jannah kalau tamannya rindang. Kalau taman gersang tidak dinamakan jannah. Tapi kalau tamannya sangat rindang, itu dinamakan dengan jannah. Maka asal arti dari jannah adalah taman. Seperti apa tamannya, insya Allah nanti akan kita kaji. Tajri min tahtihal anhar, di taman itu mengalirlah sungai-sungai. Sungai apa? Ada 4 sungai, nanti juga akan kita bicarakan insya Allah. Tapi jemaah sekalian, yang membuat jannah ini menjadi sangat membahagiakan, Allah berfirman, khalidina fiha, kalian abadi di dalam. Di dunia ini semua kesenangan di dunia tercemar dengan kegelisahan. Sehat kita tercemar dengan gelisahnya sakit. Keuangan kita tercemar dengan minimnya pemasukan, banyaknya pengeluaran. Uang Anda banyak, tapi pengeluaran banyak, Anda gelisah. Uang Anda banyak, pemasukannya sedikit, gelisah juga. Jadi ternyata uang itu kesenangan yang tercemar dengan banyak kegelisahan. Hidup yang Anda miliki sekarang, ini pun kesenangan tapi tercemar. Karena hidup ini nggak lama-lama lagi akan selesai.
Tapi surga menjadi sangat indah jamaah sekalian karena Allah berjanji khalidina fiha. Ayat berikutnya, kalimat berikutnya, kebahagiaan yang luar biasa. Allah berfirman, wa'adallahi haqqa. Wa'adallahi haqqa artinya janji Allah itu benar. Allahu Akbar. Jadi surga untuk Anda bukan cerita dan berita, melainkan janji. Surga untuk Anda bukan sekedar cerita, bukan sekedar berita. Tapi surga untuk Anda adalah janji. Janjinya pun haqqan. Janji pasti. Haqqan benar-benar itu artinya pasti. La ilaha illallah. Jadi surga untuk Anda bukan berita tapi janji. Janji pasti. Nah, kalau surga ini janji Allah untuk Anda, sementara Anda ragu, Masya Allah itu sangat buruk sekali. Anda ragu padahal ini janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung ayat ini jauh lebih menggembirakan lagi. Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Memangnya masih ada perkataan yang lebih jujur, lebih benar daripada perkataan Allah? Jawabannya enggak ada. Jadi apa yang Allah ceritakan, kalian iman dan amal saleh ini awal perjalanan. Akhir perjalanan, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Peluang Anda untuk sampai kepada jannah, peluang Anda adalah wa'dallahi haqqa. Agar Anda tidak ragu dengan janji itu, Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Memangnya siapa lagi yang lebih benar berbicara melebihi Allah? Gak ada lagi. Gak ada lagi kebenaran di atas kebenaran bicaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini, sekali lagi jamaah sekalian, alasan terbesar kita bahwa surga itu insya Allah milik kita. Karena janjinya Allah. Peluang Anda terhadap janji ini dua. Amanu wa amilus salihat. Ini harga yang mesti Anda bayarkan untuk janji. Kalau Anda nggak punya harga, janji ini angan-angan. Bukan optimisme. Tapi kalau Anda punya harga, dan insya Allah Anda punya harganya, maka surga ini adalah janji untuk Anda. Perhatikan ayat kedua, ayat 72 dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adallahu al-mu'minin jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allahi akbar dzalikal fawzul 'azim. Wa'adallahul mu'minin. Allah berjanji kepada kalian wahai orang-orang yang beriman. Allah proklamirkan. Kata Allah, orang-orang beriman, aku ada janji untuk kalian. Tapi janji ini bukan untuk orang kafir. Janji ini hanya kepada mereka al-mu'minin, orang beriman. Kalau Al-Quran mengatakan iman, berarti 6. Tadi kita udah jelaskan. Apa janji Allah kepada orang beriman? Jannati tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Janji sesuai dengan yang berjanji. Kalau saya seorang rakyat, saya seorang petani, janji saya untuk Anda tidak lebih dari setandan pisang. Kenapa? Rakyat
Petani model saya tidak bisa janjikan besar-besar untuk Anda. Lihat saya petani kan, saya hanya bisa janjikan setandan pisang untuk Anda. Tapi kalau yang berjanji ini misalnya Bapak Presiden, oh kalau Bapak Presiden yang janji urusannya 5 miliar. Pertanyaannya adalah, siapa yang janji di sini? Allah Azza wa Jalla. Yang Maha Besar tidak mungkin menjanjikan yang kecil. Yang Maha Besar tidak mungkin menjanjikan yang sederhana. Yang Maha Besar pasti janjinya besar sekali. Kayaknya hari ini saya ceramah, saya ngaji dapat pahala besar. Karena ngeluarin suara agak berat ini. Anda sabar saja. Allah janjikan Anda surga. Khalidina fiha. Kemudian jemaah sekalian, wa masakin thayyibah. Di dalam surga tersebut, rumah-rumah Anda sudah selesai. Dan itu rumah-rumah yang baik. Nggak punya rumah di dunia nggak jadi soal. Dunia ini cuma jembatan. Dunia ini cuma jembatan menuju, ingat, karena dunia cuma jembatan, nggak usah bikin rumah di jembatan. Dunia ini cuma jembatan, jadi nggak usah bikin rumah terlalu berlebihan di atas jembatan. Nanti digusur. Tapi ada juga orang-orang bandel, udah tahu dunia ini jembatan, bikin rumah juga. Baiklah jemaah sekalian, saya tadi bilang yang Maha Besar nggak mungkin menjanjikan yang kecil. Janji Allah yang pertama, kalian masuk surga. Janji Allah yang kedua, rumah kalian udah jadi. La ilaha illallah. Anda penasaran nggak? Rumah Anda di sana, Anda penasaran nggak? Anda lahir, surga ini sudah siap, udah jadi. Semakin Anda beramal soleh, surga jadi. Bidadari Anda nungguin. Makanya ketika istri di rumah ngomelin suaminya, bidadari surga mengatakan la'anakillah. Bidadari surga mengatakan terkutuk kamu. Memangnya dia suami kamu sendiri? Dia juga suami kami. Terkutuk kamu tukang ngomel aja. Tapi istri seperti ini adanya di sana. Di seberang langit. Jadi rumah Anda udah jadi. Bidadari Anda juga udah ada. Kemudian Allah janji. Perhatikan berikutnya, ini yang sangat luar biasa. Allah berfirman, waridwanum minallahi akbar. Waridwanum minallahi akbar. Ridho Allah itu lebih besar. Lebih besar daripada surga. Lebih besar daripada masakin, tempat tinggal yang megah. Ini surga besar. Ini tempat tinggal besar. Tapi yang lebih besar daripada itu adalah ridhonya Allah. Anda tahu? Dengar. Dulu Adam di surga, tapi Allah belum ngasih ridho. Makanya keluar. Tapi besok insya Allah Anda akan masuk surga. Disertai dengan ridhonya Allah, maka Anda nggak akan keluar lagi. Perhatikan ujung ayat, dzalika huwal fawzul azim. Al-Quran kadang-kadang mengatakan fauzul mubin. Kemenangan yang nyata. Ketika manusia selamat dari neraka, Allah mengatakan kemenangan yang nyata. Tapi ketika Anda masuk ke surga, lalu Anda mendapatkan ridhonya Allah, Allah nggak menyebutkan lagi fauzun mubin, tapi Allah mengatakan fauzun azim. Allah sebutkan kemenangan azim. Apa arti azim? Agung. Kemenangan yang agung.
Ini kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan tender, itu kemenangan abal-abal. Menang jadi kepala daerah, menang jadi pejabat, menang jadi apapun, itu kemenangan abal-abal. Dunia ini nggak ngefek sama sekali terhadap kubur Anda. Nih, si fulan ini gelar profesornya 3, gelar doktornya 3, gelar magisternya 12, sertifikat ilmiah internasionalnya 25. Luar biasa nggak? Tapi itu semuanya tidak ada efeknya terhadap kehidupannya di kubur. Itu semuanya tidak bakal ngefek terhadap kehidupan akhirat. Iya, gelar doktor 3, gelar profesor 3, gelar magisternya 20, penelitian ilmiah, jurnal ilmiah internasionalnya sebanyak sekian. Ini semuanya hanya untuk dunia yang hanya beberapa hari. Dan ini secapek apapun, selitih apapun, tidak berefek terhadap kubur sedikit pun. Uang saya banyak, aset saya 5 triliun, itu juga nggak ada efeknya ke kubur. Di akhirat lebih nggak ngefek lagi. Nggak ada efeknya jamaah sekalian. Kalau di depan saya jangankan triliun, uang Anda 100.000 aja ngefek buat saya. Karena seorang miskin. Tapi Allah yang maha kaya jamaah sekalian. Di depan yang maha kaya, uang Anda ngefek nggak? Nggak ada efeknya sama sekali. Orang yang ngasih uang Anda itu dia. Jabatan Anda di depan Allah nggak ada efek. Jelas, jangankan jabatan Anda menteri. Jabatan Anda lurah, buat saya aja ngefek. Karena saya memang rakyat. Tapi di depan Allah Azza wa Jalla, Anda nggak usah terlalu besar melihat diri. Ya, nggak usah terlalu besar melihat diri. Profesor, doktor, presiden, menteri. Depan Allah abal-abal itu semuanya. Nggak ada artinya jemaah sekalian. Jadi kemenangan yang agung, kalau Anda sudah masuk surga, kemudian Allah berikan Anda ridhonya, dengan ridho diberikan berarti Anda abadi di dalam surga. Kalau ini sudah tercapai maka Anda dinamakan fauzun azim. Anda telah mendapatkan kemenangan yang agung. Lanjut ayat berikutnya. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtiha al-anhar wa'da Allah la yukhlifullahul mi'ad. Tetapi orang-orang yang bertakwa, mereka memiliki kamar-kamar, di atasnya terdapat kamar-kamar lagi. Tempat tinggal di surga ada 4. Pertama istana. Kalau mau istana enggak? Rawatib 12 rakaat jangan sampai lupa. Tempat tinggal kedua di surga adalah rumah. Tempat tinggal di surga adalah kemah. Tempat tinggal keempat di surga adalah kamar-kamar. Di sini kalau Anda pengen kamar, sewa hotel. Itu kamar namanya. Kalau Anda pengen rumah, ya rumah Anda. Anda pengen kemah, ya pergi kita ke Pangalengan. Nah, di surga ada 4 tempat tinggal. Ayat 20 surat Az-Zumar ini menceritakan salah satu tempat tinggal di surga adalah ghuraf. Kamar-kamar, di atasnya ada kamar-kamar lagi. Tapi perhatikan ayat ini baik-baik, mabaniyah. Ada kamar-kamar yang dibangun. Apa maksud dibangun? Di dunia ini, kalau ada kamar bawah, ada kamar atas. Kamar atas ini memang leluasa melihat. Tapi kalau berbicara soal kokoh, tentu kamar bawah lebih kokoh. Bagaimana dengan kamar-kamar di surga, kamar bawah, kamar atas? Allah berfirman mabaniyah. Kamar atas itu pun kamar yang dibangun. Artinya kamar di bawah kokoh,
kamar di atas pun sangat kokoh juga. Kapan orang-orang beriman menempati kamar ini? Kadang-kadang orang beriman ingin menyendiri. Orang beriman, nggak pakai bidadari dulu deh, saya mau sendiri. Ketika orang beriman ingin menyendiri, mereka pergi ke kamar. Anda sudah ada hotel di sana. Kapan orang-orang beriman berada di kemah? Orang-orang beriman berada di kemah saat hanya berduaan dengan istri. Kemah ini adanya di taman, kemudian sekelilingnya mengalir sungai-sungai. Anda berada di kemah itu bersama dengan istri. Kapan orang beriman berada di rumah? Orang-orang surga berada di rumah saat mereka menerima kunjungan keluarga. Datang menantu, datang anak, datang om, datang tante. Kalau ini kunjungan kekeluargaan, biasanya pertemuannya di rumah. Tapi ketika orang-orang surga dapat kunjungan dari non keluarga, biasanya pertemuannya di istana. Misalnya Anda mau mengunjungi seseorang, ada yang punya tisu. Nah, baik. Jazakallah khair. Gimana bukanya? Udah ketemu udah. Warna merah. Iya, fadhal. Jazakallah khair. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Tajri min tahtihal anhar, di bawah kamar-kamar itu pun mengalir sungai-sungai yang sangat indah. Sungai di surga selalu dibahasakan Al-Qur'an anhar, jamak. Padahal mufrad atau tunggalnya sungai itu adalah nahar. Karena sungai di surga bukan satu macam, ada 4 macam. Insya Allah nanti akan kita bicarakan. Baik, perhatikan ujung ayat. Wa'adallahi la yukhlifullahul mi'ad. Surga dengan kamar-kamar hotel surga yang luar biasa. Janji Allah dan Allah tidak akan mengingkari janji. Ya salam. Surga ini janji untuk kalian dan Allah nggak akan ingkar. Surga adalah janji. Makanya kita optimis. Allah nggak akan ingkari janji. Makanya kita sangat optimis. Baik, berikut ini jamaah sekalian perhatikan bagaimana sahabat-sahabat sangat optimis. Seorang sahabat Nabi bernama Umair ibnul Humam al-Ansari. Ketika terjadi perang Badar, maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Peperangan mau dimulai, Nabi berkata, "Wahai kalian semua, majulah menuju surga." Bukan menuju musuh, tidak. Majulah kalian, berdirilah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mendengarkan ini Umair ibnul Humam rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, surga itu seluas langit dan bumi?" Kata Nabi, "Iya." Umair radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Bakhin." Kata Nabi, "Kenapa kau mengatakan bakhin?" Lalu beliau mengatakan, kata beliau SAW, "Demi Allah, wahai Rasulullah, kecuali hanya harapan agar aku menjadi bagian dari penghuninya. Aku ucapkan bakhin karena saya sangat berharap menjadi bagian dari orang yang masuk surga." Berarti kan bagaimana sahabat ini memperlihatkan optimismenya kepada Nabi SAW. Bakhin bahasa Arab,
Kalau bahasa Indonesianya kurang lebih itu untuk ungkapan kagum. Luar biasa. Itulah kalau bahasa Indonesianya. Mereka mengatakan bakin-bakin. Kata Nabi, luar biasa untuk apa? Beliau mengatakan, saya berharap bisa memasuki surga itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta min ahliha. Kamu termasuk penghuninya. La ilaha illallah. Tadinya sekedar harapan, sekarang telah menjadi janji dan kepastian dari Nabi SAW. Jamaah sekalian, kemudian Umar ibn al-Humam radhiyallahu anhu mengeluarkan beberapa butir korma dari tempat anak panah. Dia coba makan korma ini. Tapi kemudian dia benar-benar mengatakan, kalau saya menunggu selesai korma dulu baru maju ke depan, artinya saya akan terlambat masuk surga. Akhirnya dia tinggalkan korma, tidak makan korma supaya lebih cepat masuk surga tersebut. Jadi hanya menunda beberapa korma saja dia nggak mau. Ini terlalu lama. Kalau harus menghabiskan korma, ini terlalu lama untuk masuk surga. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Poin yang kedua, mudah-mudahan ini kita selesaikan. Jalan menuju surga adalah amal saleh. Jadi surga itu bukan monopoli ras tertentu, keturunan tertentu. Tidak. Kanaan anak kandung Nabi Nuh. Tapi enggak punya amal saleh, neraka. Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, enggak punya amal saleh, neraka. Abu Talib, pamannya Nabi kita, enggak punya iman, neraka juga. Karena surga itu jamaah sekalian, satu-satunya jalan menuju surga adalah amal saleh. Ayat 13 dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulah." Siapa yang taat Allah dan taat Rasul, taat Allah saja tidak cukup. Taati Allah yaitu kitabullah. Taati Rasul yaitu sunnah. Kalau Anda taat Allah, taat Rasul, yudkhilhu jannati tajri min tahtiha al-anhar. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya mengalir air-air yang sangat indah. Khalidina fiha. Abadi di dalam, wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung, iya. Ayat ini enggak bercerita selamat dari neraka, tapi bicara masuk surga. Kalau selamat dari neraka, biasanya ayat mengatakan fauzun mubin. Tapi kalau masuk surga, biasanya ayat mengatakan fauzun azim. Dan masuk surga bukan cuma dengan amal lahiriah. Perhatikan ayat 40-41 dalam surat An-Nazi'at. Bahwa ternyata amalan hati, ibadah hati, salah satu faktor utama bisa masuk surga. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapapun yang takut terhadap kedudukan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia mengendalikan keinginan hawa nafsu. Ada keinginan kita, keinginan yang dibenarkan itu bukan keinginan hawa nafsu. Tapi ada keinginan kita emang berlawanan dengan kebenaran, itu namanya keinginan hawa nafsu. Allah berfirman, kalau kalian takut kepada Allah, dengan rasa takut itu kalian kendalikan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Berarti tempat kembali kalian adalah surga. Ayat ini menandakan bahwa takut baru bernilai apabila takut itu membuat Anda mengendalikan hawa nafsu. Enggak semua orang yang mengendalikan hawa nafsu karena takut kepada Allah, itu enggak dapat surga. Kamu kenapa enggak nyuri? Polisi di depan. Dia mengendalikan hawa nafsu tapi bukan karena takut kepada Allah, melainkan karena ada Pak Polisi.
Mengendalikan hawa nafsu bukan karena takut kepada Allah, itu nggak akan berbayar surga. Tapi ketika Anda sendirian di kamar, kemudian Google memberikan tawaran yang macam-macam, tiba-tiba Anda sadar Allah Maha melihat. As-Syahid, Allah Maha hadir. Al-Qarib, Allah Maha dekat. Tiba-tiba Anda nggak berat. Ini persoalan yang sangat berat. Bahwa dosa Anda dihalangi takut Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang dosanya dihalangi oleh kehormatan. Kenapa tidak korupsi? Malulah kalau sampai. Dia nggak korupsi karena terhalang kehormatan. Ada juga yang tidak melakukan dosa karena terhalang dengan hukuman penjara. Tapi saya katakan jemaah sekalian, ketika Anda telah sampai pada satu level bahwa dosa Anda terhalangi rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, saya katakan Anda adalah orang surga. Ini ayat yang menegaskan hal itu. Meninggalkan dosa nggak dinamakan takwa, kecuali kalau Anda tinggalkan karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, poin ketiga, jalan surga dimulai dari dunia. Kalau Anda sudah sampai di dunia ini, berarti perjalanan menuju surga sudah dimulai. Langkah-langkah menuju surga sedang diayun. Dan entah sampai kapan langkah ini berhenti. Allah berfirman, "Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang diwariskan kepada kamu. Surga diwariskan. Iya, Anda punya dua surga. Ada surga milik Anda dan ada surga warisan untuk Anda. Maksudnya apa? Semua manusia ada surganya. Raja Salman punya surga, Donald Trump juga punya surga. Muslim punya surga, non-muslim punya surga. Cuman nanti setelah sampai di surga, persidangan selesai, orang-orang kafir ini masuk neraka. Surga mereka diwariskan kepada orang beriman. Akhirnya Anda memiliki dua surga. Surga pertama milik Anda, surga kedua adalah warisan dari orang kafir yang nggak jadi menghuni. Orang kafir di neraka juga mewarisi juga. Mereka mewarisi neraka kapling mereka, tapi mereka juga mewarisi neraka yang menjadi kapling Anda. Jadi Anda punya tempat di neraka, Anda punya tempat di surga. Kalau ternyata perjalanan ini berakhir dengan husnul khatimah, Anda punya surga dan mendapatkan surga warisan. Tempat Anda di neraka untuk orang kafir. Anda mewarisi surga mereka, mereka mewarisi surga Anda. Itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang selama ini kamu kerjakan. Selama ini kerja enggak? Kalau selama ini bekerja ya sudah, itulah surga. Berikut ini ayat yang agak panjang, ayat 133 136 dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, "Wasari'u", bersegera. Allah suruh kita bersegera. Kenapa bersegera? Karena penghalang-penghalang sangat banyak. Segerakan di waktu muda, karena nanti akan ada tua yang membuat Anda gak bisa. Segerakan ketika ada uang, karena nanti saat Anda bangkrut udah gak bisa. Segerakan ketika Anda sehat, nanti kalau udah sakit udah nggak bisa. Segerakan sewaktu hidup, kalau mati nanti udah nggak bisa. Nah, kalau katakan segerakan. Mumpung sehat segerakan, karena nanti ada sakit udah nggak bisa lagi. Mumpung ada uang segerakan, nanti ketika udah nggak kerja, ketika udah pensiun udah nggak bisa lagi. Segerakan mumpung masih muda, nanti kalau udah tua udah nggak bisa. Segerakan mumpung sehat, nanti sakit nggak bisa. Segerakan. 5 kalau dalam hadis. Hidup sebelum mati. Sehat sebelum, dan selanjutnya segerakan.
Segerakan kebaikan di waktu sehat sebelum datang sakit. Segerakan kebaikan sewaktu hidup sebelum datang mati. Segerakan kebaikan sewaktu muda sebelum datang. Anda di usia sekarang udah tahu kan betapa beratnya sebagian amal itu. Bangkit dari sujud kedua untuk berdiri saja perjuangan. Asam urat, apalagi rematik, pengapuran tulang. Nah, ketika itu kita berpikir, dulu mudanya saya enggak begini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kalian menuju ampunan. Ampunan itu dua, enggak ada nomor tiga. Terkadang ampunan karena Anda menjalankan ketaatan, terkadang ampunan karena Anda meninggalkan larangan. Jadi ketika Allah mengatakan bersegera menuju ampunan, artinya segerakan kebaikan dan segera tinggalkan kejahatan. Nomor dua, wajannah, segeralah kalian menuju surga. Jadi Allah menyebutkan maghfirah baru surga. Arduhas samawat wal ard, luasnya surga seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Uiddat lil muttaqin, uiddat fi'il madi, sudah disiapkan. Ya, sudah disiapkan bagi orang bertakwa. Jadi udah ada. Jadi bukan nanti, bukan, udah ada. Siapa orang yang bertakwa? Ayat 134, ayat 135 menjelaskan siapa orang yang bertakwa. Bedanya ayat 134 dan berikutnya, perhatikan ayat 134, ketakwaan antara Anda dengan orang lain. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini ketakwaan sehubungan antara Anda dengan orang lain, yaitu Anda bersedekah. Bersedekah di waktu muda, di waktu ada uang, semua orang bisa. Dharra. Tapi bersedekah di waktu susah, ini hanya orang bertakwa yang mampu. Lagi uang Anda 5 miliar, sedekah itu gampang. Tapi ketika pemasukan ada nggak ada, jemaah sekalian, ternyata enggak. Orang bertakwa yunfiquna fis sarra wad dharra. Begitupun dalam keadaan minus. Allahu akbar. Sebagian ulama kita demi menjalankan ayat ini, saat tidak ada uang, tidak ada beras, sampai-sampai sebagian kaum salafus saleh sedekahkan bawang merah doang. Mereka baca ayat ini, sedekah uang nggak ada, sedekah beras nggak ada. Apa yang bisa disedekahkan? Oh, cuma ada bawang merah. Dia masuk, dia ambil bawang merah, kasih tetangga. Kenapa Allah mengatakan bersedekah di waktu lapang dan di waktu susah? Sekarang saya susah, tidak ada sedekah uang, saya sedekah bawang merah. Ketakwaan kedua antara Anda dengan orang lain, wal kaziminal ghaiz, tahan emosi. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang muhsinin. Di sini ada 3 level, ada 3 tingkatan berhadapan dengan orang jahat. Ini orang jahat, berikan dia 3 sikap. Sikap pertama, kaziminal ghaiz, kendalikan emosi dulu. Sikap kedua, wal afina 'anil nas, maafkan dia. Sikap ketiga, wallahu yuhibbul muhsin, berbuat baiklah kepadanya. Kalau Anda melakukan 3 hal ini terhadap orang jahat, pertama Anda tahan emosi dulu. Bisa enggak? Bisa. Langkah kedua, maafkan. Bisa enggak? Bisa. Nomor 3, wallahu yuhibbul muhsin, Allah cinta orang berbuat baik. Ya sudah, berbuat baik kepadanya. Kalau Anda mampu melakukan 3 hal ini terhadap orang jahat, Anda benar-benar dinamakan muttaqin. Jadi inilah ketakwaan antara Anda dengan manusia. Ayat berikutnya adalah ketakwaan antara Anda dengan diri Anda sendiri. Apa itu? Walladzina idza fa'alu fahishah. Apabila mereka melakukan dosa besar,
Au zalamu anfusahum, ataupun mereka melakukan zalim terhadap diri mereka, dosa kecil, zakarullah, mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka istighfar terhadap dosa mereka. Perhatikan ayat ini, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka ingat Allah lalu mereka istighfar. Kalau tidak ingat Allah, tidak ada istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan kejahatan mereka alias menghentikan wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Ujung ayat ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, balasan untuk mereka adalah maghfirah. Dengan maghfirah ini mereka selamat dari neraka. Selanjutnya wa jannat, balasan berikutnya adalah surga, tajri min tahtiha an-naru khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Baik, keempat, jalan surga terbesar adalah rahmat Allah. Tadi kita sudah bicarakan, harapan terbesar kita surga, karena surga itu adalah rahmat Allah. Seandainya surga itu adalah karena amal, itu harapan kecil. Yang kelima, kesungguhan para sahabat bertanya tentang surga. Sahabat sangat sungguh-sungguh bertanya tentang surga. Di sini Anda lihat ada beberapa hadis. Dan yang terakhir, yang keenam, perbanyaklah minta surga. Di sini ada hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga bicara dengan Allah, ya Allah berikan dia surga. Anda minta surga 3 kali, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. 3 kali Anda minta surga, akhirnya surga mengatakan kepada Allah, ya Allah berikan dia surga. Kalau kemudian Anda katakan lagi, Allahumma a'udzubika minan nar 3 kali, Allahumma a'udzubika minan nar, Allahumma a'udzubika minan nar, lindungi aku dari neraka 3 kali. Neraka bicara dengan Allah, ya Allah lindungi dia dari neraka. Nah, jadi soal ya, nanti waktu sujud, Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Sampai surga itu bicara dengan Allah, ya Allah masukkan orang ini ke surga. Baiklah jemaah sekalian, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang akan datang adalah penciptaan surga. Surga itu di mana? Dan selanjutnya. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, disilahkan. Hah? Dunia diciptakan karena kelahirannya Nabi, ya tidak. Keliru. Surga atau dunia tidak diciptakan Allah karena kelahiran Nabi kita. Tidak. Surga diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ujian. Ujian bagi seluruh manusia. Apa yang ditanyakan Pak Edi tadi itu sebuah hadis palsu. Hadis palsu itu berbunyi, laulaka ma khalaqtul aflak. Sekiranya bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan bumi dan seluruh planet lain. Laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau, aku gak ciptakan bumi dan planet lain. Ini hadis palsu. Apa-apa aja hadis palsu, nggak jadi soal. Cari saja referensinya. Hadis itu kan ada bukunya ya. Bukhari, Muslim, Musnad, kemudian Sunan. Tambah lagi misalnya dengan Zawaid. Kalau Anda nyari hadis, dicarinya di fikih yang nggak cocok, alamatnya salah itu. Kalau Anda nyari hadis, yang dibolak-balik misalnya sejarah, nggak cocok juga. Kalau nyari hadis, bukalah buku-buku hadis. Mulai dari Sahihain dilanjutkan, Sunan dilanjutkan, Musnad dilanjutkan, Zawaid kalau mau lanjutkan lagi dengan Muwatta'at. Kitab-kitab Muwatta'. Jadi itu bukan hadis tapi palsu. Yang jelas Allah menciptakan manusia, menciptakan bumi.
Alasan Allah apa? Alasannya ada dalam surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kalau begitu Allah ciptakan muka bumi ini adalah untuk manusia beribadah. Bukan untuk satu orang saja. Tapi untuk semua manusia beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Pertanyaan lain? Iya. Iya. Cara memahaminya dengan bahwa surga itu karena rahmat Allah. Iya. Masuk surga dan isinya surga. Imam Hasanul Basri, pertanyaan Bapak, jawabannya datang dari seorang tabi'in, Imam Hasanul Basri. Masuk surganya saja itu dengan rahmat Allah. Tapi lokasi Anda di surga, fasilitas Anda di surga, ini ditentukan dengan amal saleh. Masuk surganya bukan dengan amal, dengan rahmat Allah masuknya. Tiket Anda masuk dengan rahmat. Tapi setelah masuk fasilitas Anda, lokasi Anda, setelah masuk, di mana lokasi, apa fasilitas, berapa jumlah bidadari, ini semuanya ditentukan berdasarkan amal. Sehingga dua-duanya tidak kontra. Masuk surganya dengan rahmat, tapi fasilitas surganya adalah dengan kadar amal. Baik, saya kira demikian. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.